Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di kitab Thaharah, masuk dalam pembahasan Al-Haid. Pembahasan berkaitan dengan haid. Apa itu haid? Haid itu darah tabiat bagi seorang wanita yang nanti cirinya hitam, kental, kemudian berbau busuk. Ini darah haid. Dan ini merupakan tabiat bagi wanita yang sudah dimaklumi. Kemudian yang pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani membawakan hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Fatimah binta Abi Hubeish itu istihadah. Istihadah itu keluar darah yang darahnya itu bukan darah haid. Darah yang keluar dari wanita itu nanti 3. 1 nifas. Kalau darah nifas itu darah yang keluar seiring dengan melahirkan. Biasanya ada kontraksi, maka itu disebut darah nifas. Adapun ketika seorang hamil, kemudian naik kendaraan, kejeglong, keluar darah, itu bukan darah nifas, itu darah penyakit. Jadi kalau darah nifas, itu darah yang keluar seiring dengan kelahiran. Yang kedua darah haid. Darah haid itu keluarnya pada waktu dan musim tertentu. Pada waktu dan musim tertentu, ciri darahnya itu hitam, kental, berbau busuk. Yang ketiga, darah yang keluar dari mereka itu darah istihadah. Istihadah itu darah karena penyakit. Makanya nanti darahnya bukan hitam. Darahnya darah yang merah, segar, berbau amis. Keluarnya bukan pada musim tertentu, tapi kadang terus-menerus. Nah, Aisyah meriwayatkan bahwasannya Fatimah binta Abi Hubeish itu istihadah. Maka berkatalah kepadanya Rasulullah SAW, inna damal haid damun aswad yu'raf. Kata Nabi, darah haid itu damun aswadu yu'raf. Darah yang hitam yang sudah dimaklumi, dikenali. Tadi kita sampaikan cirinya hitam, kental, berbau busuk. Nanti setelah itu keluar kecoklatan, setelah itu keluar cairan keputihan, baru nanti kering. Faida kana dalika faamsiki anis sholah. Kalau keadaannya seperti itu, jadi sudah keluar darah hitam yang dimaklumi itu, tahan dari sholat. Wa idza kanal akharu fatawaddai wa sholli. Tapi kalau misalkan darahnya bukan darah hitam yang dimaklumi tadi, maka wudhu kemudian kamu sholat. Kemudian kamu sholat. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, yang sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Asma bintu Umais. Yang ini merupakan istrinya Abu Darda. Wal tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan fauqal ma fal taktasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Wa taktasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan
wa taktasil lil fajri huslan wahidan wa tawaddu fi ma baina dzalika. Nanti kalau dalam riwayat Imam Abu Dawud, cara mengetahui itu darah haid atau istihadah, supaya seseorang itu duduk fi mirkan. Mirkan itu kata penulis wi'a, satu tempat yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Mungkin kalau terjemah di tempat kita, linggo neng ember. Jadi ember diisi air, kemudian duduk di situ. Setelah duduk, airnya dilihat. Airnya dilihat. Kalau ternyata itu darah haid, hitam, kental, apalagi nanti baunya khusus. Ya, itu berarti tahan sholat. Tapi kalau enggak, begitu dia melihat kekuning-kuningan di atas air, maka hendaknya sholat duhur dan asar 1 kali mandi. Kemudian maghrib dan isya 1 kali mandi, subuh 1 kali mandi. Kemudian berwudulah pada apa yang diantara itu. Hadis ini, jamaah hormati, memberikan kepada kita pelajaran, penjelasan tentang darah haid. Darah haid itu cirinya sudah disebutkan khusus. Nanti ciri berkaitan tentang haid itu pertama darahnya, yang kedua kebiasaannya. Kalau perempuan nanti biasanya paham kebiasaannya. Oh, saya biasanya tanggal 5. Nanti kalau tanggal 5 dinteni kok ora metu-metu sampai tanggal 10, biasanya ke apotek. Garis hiji apa garis loro gitu. Oh, wah isi ini. Jadi saudaraku yang saya hormati, itu yang pertama kebiasaan, yang kedua ciri darahnya. Ini fikih yang pertama. Fikih yang kedua, adanya istihadah pada sebagian wanita. Apa tadi istihadah? Darah keluar dari kemaluan perempuan karena sebab penyakit. Itu nyata. Itu nyata. Jadi ada wanita yang memiliki penyakit istihadah. Jadi keluar darah terus. Nggak mengenal musim-musim tertentu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan istihadah itu, kalau seseorang tertimpa istihadah, tadi cara membedakannya satu jenis darahnya. Jadi cara membedakan ini istihadah atau haid, itu jenis darahnya. Kalau nifas jelas, begitu kontraksi, nanti kalau di bedan ini nembe buka papat. Walaupun saya orang ngerti buka papat, buka limo itu apa itu ya. Tapi ketika sudah ada kontraksi mau melahirkan, darah yang keluar itu namanya nifas. Berarti nggak sholat, nggak puasa. Iya. Tapi kalau istihadah dan haid, cara membedakannya itu jenis darahnya. Darah yang hitam kental lah, itu haid itu. Tapi kalau darahnya segar, warnanya merah, menyala, kemudian di ambu itu amis, maka itu cara mengetahui seseorang itu darahnya haid atau darah nifas, darah istihadah. Kemudian fikih dari hadis, ketika seorang dalam kondisi haid itu tidak sholat, itu tidak sholat. Jadi wanita haid berdasarkan hadis ini nggak sholat, walaupun nanti yang sepakat ulama itu 4, nggak sholat, nggak puasa, nggak sholat tidak mengganti, nggak puasa nanti nyarutang, kemudian tidak tawaf, yang ketiga. Yang keempat, itu tidak boleh dikumpuli suaminya. Ini yang haram bagi wanita yang haid. Walaupun nanti disebutkan ada ulama sebagian yang berpendapat misalkan nggak boleh masuk masjid atau yang lainnya. Wallahu ta'ala. Tapi yang jelas paling kuat 4 ini. Wanita yang haid tidak diperbolehkan 4. Sholat, puasa, tawaf, jima. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kalau seorang wanita istihadah itu sunnahnya sholatnya dikumpulkan. Sholatnya dikumpulkan itu misalkan duhur asar. Taruhlah asar jam 3. Berarti setengah 3 mandi. Selesai mandi misalkan jam
3 kurang 1/4. Itu sholat duhur. Begitu sholat duhur, selesai sebentar, adzan asar. Selesai adzan, langsung lanjut dengan sholat asar. Maghrib isya juga begitu, sunahnya. Maghrib isya itu, misalkan isyanya jam 7. Berarti mandi itu sunahnya. Taruhlah setengah 7 mandi. Begitu keluar, jam 7 kurang 1/4. Sholat maghrib 3 rakaat. Begitu sholat maghrib selesai, nunggu sedilut isya. Lanjut langsung sholat isya. Jamaah yang saya hormati, itu tentang ketika seorang wanita istihadhah itu sunahnya seperti itu. Lah, mencakup istihadhah itu adalah seorang yang kena penyakit sulusul baul. Sulusul baul itu beser. Karena ada orang tertentu keluar terus. Kadang keluar nggak sadar. Nggak sadar. Kapan itu saya ketemu seseorang, mungkin dengan kita lebih muda. Masuk rumah sakit, sakit apa gitu. Malah katanya ada kesalahan apa, itu akhirnya beser terus. Jadi kemana-mana itu pakai pempes. Nah gimana sholatnya? Sholatnya nanti bisa dengan dilakukan seperti itu. Atau kalau enggak, nanti setiap masuk waktu sholat dibersihkan. Bersihkan semua, setelah itu ditutupi, setelah itu sholat. Apa yang keluar ketika sholat itu tidak memberikan pengaruh. Tapi setiap sholat, dia harus bersihkan dan wudhu. Wallahu ta'ala alam, masuk padanya sulusul baul, atau misalkan luka yang darah terus mengalir. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini penjelasan dari penulis. Cuman mandinya ini wajib atau sunnah? Kita sebutkan tadi sunnah. Makanya jumhur ulama itu berpendapat mandi setiap sholat dikumpulkan 2 tadi itu tidak wajib. Kalau wajib itu wabot banget. Sehari mandi 3 kali. Sehari mandi 3 kali. Wallahu ta'ala alam, itu sunnah saja. Artinya kalau misalkan setiap kali sholat wudhu 1 kali, itu pun sudah sah. Sudah sah. Wudhu 1 kali. Ya caranya tadi, dibersihkan, setelah bersih, baru nanti wudhu, ditutupi, setelah ditutupi wudhu, apa yang keluar di tengah-tengah sholat itu tidak memberikan pengaruh. Karena dihitung orang yang berpenyakit. Ya sama kayak orang yang kena penyakit sulusul baul. Orang yang kena penyakit beser. Itu juga seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya. Dari Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahshin. Beliau berkata, aku wanita yang istihadhah. Atau keluar darah yang banyak. Nggak seperti biasanya. Aku mendatangi Nabi SAW, aku minta fatwa. Kata Nabi, innama hiya raqbatun minasyaiton. Itu pukulan syaitan. Jadi ternyata istihadhah itu termasuk sebab dari pukulan syaitan sehingga keluar darah terus. Maka hitung haidmu 6 hari atau 7 hari. Haidmu 6 hari atau 7 hari. Setelah itu mandi. Setelah mandi, kalau kamu sudah suci, sholat ini 24 hari atau 23 hari. Kemudian berpuasa, kemudian kerjakan sholat. Berarti kan 1 bulan itu kalau dalam Islam 29 atau 30 hari. Itu kalau dalam Islam. Kalau di luar Islam ada 31, ada 28, 29, 30. Kalau dalam Islam cuman 30 hari. Berarti kalau dipotong 7 atau 6, 30 diambil 7. Ya, 23. Maka selama 23 hari atau 24 hari kamu sholat, kamu puasa. Kamu sholat, kamu puasa. Ini saudara yang saya hormati, dengan prakteknya tadi, sholatnya diakhirkan. Sholatnya diakhirkan. Duhur di waktu akhir, kemudian asar di waktu awal. Maghrib isya juga seperti itu. Ya, kalau mampu mandi setiap hendak kali sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh 5, kecuali Imam Nasai, dan sanad hadisnya disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Bukhari menghasankan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang
hasan. Ya, apa pelajarannya? Istihadah itu di zaman Nabi sudah ada. Istihadah, wanita yang terus keluar darah dari kemaluannya karena darah penyakit. Istihadah itu bukan bukan darah haid. Tapi ternyata penyakit yang menimpa kepada wanita dengan sebab syaitan. Kan syaitan itu bisa masuk aliran darah anak Adam. Nah, ini menunjukkan hati-hati. Ada penyakit-penyakit tertentu itu ternyata sumbernya dari syaitan. Dari syaitan. Banyak kayak kemarin itu ada seseorang kena sakit kanker apa-apa itu ternyata diruqyah ada hasil yang luar biasa. Itu pengaruh dari syaitan. Nah, ini hati-hati ini. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu itu sumbernya dari syaitan. Nah, termasuk istihadah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini, wanita yang tertimpa istihadah, kemudian dia tidak mengetahui kebiasaan haid dia, secara umum dihitung 6 hari atau 7 hari. Contoh, ada seorang perempuan kok keluar haid terus. Coba diingat-ingat. Biasanya bukan keluar haid, kita ulangi. Ada seorang perempuan kok kemaluannya keluar darah terus. Coba dia ingat. Biasanya haidnya tanggal berapa? Oh, haidnya tanggal 1 selama 6 hari. Berarti hitung. Tanggal 1 sampai tanggal 6 itu nggak sholat, nggak puasa, nggak tawaf, nggak jima. Iya, itu dihitung haid. Nanti 6 terus selama 23 atau 24 hari itu dihitung darah penyakit. Kalau misalkan dia tidak mengetahui tentang ini, haidnya kapan? Ya itu kebiasaan aja yang dijadikan hitungan. Wallahu ta'ala alam. Nah, jamaah hormati, kalau sudah misalkan tak hitung 6 hari. Berarti biasanya tanggal 1 sampai tanggal 6. Tanggal 7 mandi haid. Mandi haid pernah kita sampaikan? Apa yang membedakan dengan mandi junub bagi perempuan? Kalau junub bagi perempuan, pintalan rambut boleh tidak dilepas. Tapi kalau haid dilepas. Yang kedua, kalau mandi junub, jamaah hormati, itu bekas kemaluannya tidak perlu dikasih minyak wangi. Tapi kalau setelah haid, ambil kapas, diolesi minyak wangi, taruh di tempat keluarnya darah haid. Ya, ini kalau sudah dihitung, sudah hari ke-7 berarti ini dihitung suci. Lalu nanti melaksanakan apa yang wajib bagi orang yang suci selama 23 atau 24 hari. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Kemudian dari hadis ini jamaah hormati menunjukkan darah itu najis, wajib untuk disucikan. Wajib untuk dibersihkan. Darah haid itu termasuk darah yang najis. Ya, kemudian jumhur ulama mengatakan mandi bagi orang yang istihadah itu tidak wajib, sunnah saja. Karena kalau wajib tentu juga memberatkan sekali. Sehari adus ping telu, berarti buat tiap hari mandi terus. Ya, wallahu ta'ala alam, ini jumhur ulama mengatakan itu tidak wajib, sunnah saja. Hadis setelahnya, hadisnya Ummu Habibah bintu Jahsin mengaduh kepada Nabi SAW seputar darah. Kata Nabi, umkusi qadra makanat tahbisuka haidatuki. Makanat tahbisuki haidatuki. Mengeluh tentang darah, maka kata Nabi, tahan atau berdiam seukuran yang menahan haidmu. Ya biasanya haidmu berapa hari? 7 hari. Ya wes 7 hari tahan. Setelah itu mandi, kemudian kamu mandi setiap sholat. Kemudian kamu berwudu setiap sholat. Hadis ini riwayat Muslim. Jamaah hormati, semakna dengan sebelumnya. Ya, wanita yang istihadah itu bukan dihitung haid. Cara menghitungnya, kebiasaan haid berapa hari? Sudah berlalu. Ya. Kemudian pula hadis ini memberikan pelajaran, Ummu Habibah itu memiliki semangat untuk kesempurnaan kesucian, semangat ibadah. Ini jangan bergampangan. Makanya nanti termasuk yang menjadikan ulama itu nggak seneng, itu kalau perempuan KB.
KB itu kadang mengkacaukan haid. Jadi kadang haid, rong dino, baru kering, setelah kering, nanti hari yang ke-8 keluar lagi, sak jerit, habis itu kering lagi. Nanti malah membingungkan, merusakkan. Itu kalau dengan obat-obatan. Ini hati-hati. Jadi sampai kalau para sahabiah zaman dahulu semangat kesempurnaan toharoh untuk ibadah. Ibadah itu betul-betul diperhatikan. Ini jangan bergampangan. Makanya kalau punya istri, seorang laki-laki itu paham salah satunya seputar tentang masalah haid. Dia supaya tidak bergampangan, supaya jangan istrinya, loh, ora salat orang minggu meni. Lah kalau 2 minggu itu darah apa? Darah haid itu paling 7 atau 6 hari. Seminggu biasanya. Wallahu ta'ala alam. Zaman hormati, ini berkaitan tentang kandungan hadis. Kemudian, hadis setelahnya, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Kata Ummu Atiyah, kami tidaklah menghitung kekeruhan atau kekuningan setelah suci itu sesuatu. Artinya, kalau sudah putus darah haid, taruhlah kebiasaannya 1 minggu. 1 minggu rampung, garing. Setelah itu keluar, keruh. Cairan keruh atau cairan kekuningan. Itu tidak teranggap sebagai darah haid. Berarti kewajiban seputar sholat itu tetap dikerjakan. Tetap dikerjakan. Ini wallahu ta'ala alam hadis setelahnya. Kemudian hadis setelahnya juga anal yahuda kanat idha hadatil mar'ata fihim lam yu'akiluha faqala Nabi SAW isna'u kulla syai'in ila nikah. Rawah Muslim. Orang Yahudi itu kalau wanita mereka haid itu nggak diajak makan bareng. Jadi diasingkan, nggak diajak makan bareng, kemudian dipisah. Kata Nabi, lakukan segala sesuatu kecuali jima. Jadi wanita haid kita boleh berkumpul makan bareng dengan mereka, misalkan apapun dengan mereka diperbolehkan. Tapi yang nggak boleh cuma satu, jima. Jima yang tidak diperbolehkan itu timba masuk sumur. Makanya nanti kalau selain dari itu diperbolehkan. Makanya dalam hadisnya Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'muruni fa'ataziru fayubashiruni wa ana haidun. Rasul SAW itu memerintahkanku untuk bersarung. Berarti tempat keluarnya haid itu bisa ditutupi dengan sarung. Kalau enggak, pakai celana pendek. Bagi wanita. Setelah itu, suaminya bersenang-senang dengan istri. Mubasyarah itu kulitnya sentuhan dengan kulitnya. Masih boleh. Masih diperbolehkan. Tapi sekali lagi, tidak boleh timba masuk sumur. Lah hadis ini, jamaah hormati, menjelaskan kepada kita orang yang haid itu badan pakaiannya suci. Yang najis cuman darah haidnya. Kalau masa sekarang, alhamdulillah, ya kecanggihan teknologi itu aman. Ada yang ditutupi ya dengan alat-alat tertentu itu bisa menjaga supaya tidak tercecer kemana-mana. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, wajib menyelisih Yahudi. Kalau orang Yahudi wanita haid tidak diajak makan, disingkirkan, kita jangan. Wanita kita ketika haid boleh bareng-bareng makan bareng, diperbolehkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak halal bagi wanita yang haid itu segala sesuatu kecuali ya. Jadi halal bagi wanita yang haid segala sesuatu kecuali jima. Mau ciuman boleh, mau rangkulan boleh, mau misalkan tangannya digandeng boleh, mau goncengkan boleh. Selama darah haidnya itu tadi itu terjaga. Ini fikih dari hadis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita, jamaah hormati, Islam itu agama pertengahan. Kalau orang Yahudi, wanita yang haid itu disingkirkan. Kalau orang Nasara, wanita yang haid itu mereka anggap biasa. Jadi sampai kalau orang Nasara itu menghalalkan mengumpuli istri pada kemaluannya. Itu orang Nasara. Tapi kalau kita kaum muslimin pertengahan, menjimai nggak boleh, tapi diasingkan gini omah ning kebon kono juga nggak boleh.
tetap bersama dengan apapun boleh, kecuali itu tadi timba masuk sumur. Menunjukkan agama kita ini agama yang sempurna. Pertengahan antara yang melampaui batas dari kalangan Yahudi, yang melampaui batas dari kalangan Nasara. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan hadis. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata tentang orang yang mengumpuli istrinya ketika haid. Apa kafarahnya? Dosa besar? Iya. Apa kafarahnya? Bersedekah 1 dinar atau separuh dinar. Cuman hadis ini silang pendapat tentang keabsahannya. Sebagian ulama mengatakan ya sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kalau sependapat dengan ulama yang mensahihan, kembali kepada kaidah umum. Mengumpuli istri ketika haid itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Kembali kepada kaidah umum. Ya, termasuk dosa besar. Kalau sependapat dengan ulama yang mensahihan, bukan hanya dosa besar, harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang berapa juta ya? Mungkin ya 1,5 jutaan lah. Ya sekitar itu atau 2 jutaan mungkin. Itu sedekah segitu. Kalau mengumpuli istri ketika dalam kondisi haid. Wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, ini berkaitan dengan hadis. Jadi silang pendapat di kalangan para ulama. Setelahnya, alaisa idha hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Kata Nabi, wanita itu kurang akal, kurang agama. Kurang agamanya, bukankah ketika haid tidak puasa, tidak sholat? Hadis ini faedahnya mirip dengan sebelumnya. Wanita haid diharamkan sholat. Ya, kalau nekat sholat, sholatnya nggak sah. Diharamkan puasa. Cuman nanti mengganti di hati yang lain. Seukuran dengan berapa hari dia tinggalkan puasanya. Adapun sholatnya, maka dia tidak mengqadha. Ini 2 hukum yang sepakat. Makanya yang sepakat bagi wanita haid itu 4. 1 nggak sholat, 2 nggak puasa, 3 nggak tawaf, yang keempat nggak boleh dikumpuli. Di luar itu silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh masuk masjid. Tapi dibantah dengan hadis wanita hitam yang membersihkan masjid. Itu tidurnya di masjid. Ya. Ada lagi yang mengatakan nggak boleh misalkan baca Quran. Nggak boleh baca Quran. Nggak boleh nyentuh mushaf. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih condong kepada ulama baca Quran boleh. Tapi kalau pengen aman dari khilaf, jangan pakai mushaf tapi pakai aplikasi. Kalau yang kedua, pakai hafalan. Masuk masjid kalau hanya sekedar berlalu, saya sependapat dengan ulama yang memperbolehkan. Sampai misalkan diam di masjid selama darahnya tidak tercecer, itu sebagian membolehkan. Misalkan ikut pengajian. Tapi kalau pengen aman, itu dihindari dulu. Ya, wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masih ada beberapa hadis seputar berkaitan tentang haid. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Ketika perempuan haid itu 7 hari nggak haid ikut puasa, Nabi itu ada itu tetap dibatalkan puasanya. Habis itu? Bisa keluar darah dikit. Jadi kalau sudah haid 7 hari sempurna, itu berarti darah yang keluar itu dihitung darah istihadhah. Kalau darah istihadhah, berarti dia tetap wajib puasa, wajib sholat. Itu Allah Ta'ala. Ya cuman yang jadi masalah kadang itu terjadi bagi wanita yang tadi KB. Kalau KB yang pakai obat itu kadang merusakkan siklus haidnya. Sehingga nanti
6 hari haid, setelah itu nanti hari yang ke-10 haid lagi. Ciri darahnya sama persis. Lah ini sampai para ulama nasihatkan jangan pakai obat. Kalau mau misalkan apa ya, pakai yang lain lah. Pakai yang lain. Itu biasanya kalau penahan kehamilan dengan obat merusakkan siklus haid. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.